Lalu lintas kembali terjadi di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. 2 orang penumpang bus tewas dan belasan lainnya terluka. Kecelakaan terjadi ketika rombongan bus pariwisata dari Solo menuju Jakarta melaju dengan kecepatan yang tinggi. Diduga supir mengantuk hingga bus menabrak truk muatan pasir yang berada di depannya. Kondektur bus tewas di lokasi dan 1 penumpang meninggal di Rumah Sakit Cideres, Majalengka karena mengalami luka berat. Korban tewas dan luka dirawat di Rumah Sakit RSUD Cereng, Subang dan Rumah Sakit Cideres, Majalengka. Sementara penumpang lain telah dibawa dengan bus berbeda untuk melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Pemirsa, pengunjuk rasa dari berbagai daerah sudah mulai berangkat ke Jakarta untuk aksi damai 4 November besok. Meski Masjid Istiqlal menjadi salah satu titik berkumpulnya para demonstran dari berbagai daerah, namun hingga hari ini suasana masih sepi. Pengurus Masjid Istiqlal, Abdul Salam, menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima konfirmasi terkait jumlah demonstran yang akan datang ke Istiqlal. Istiqlal tidak melarang siapapun untuk datang serta beribadah, bahkan menginap. Hingga saat ini Masjid Istiqlal belum diramaikan oleh para demonstran baru. Rombongan jamaah dari Solo berjumlah 10 orang yang tiba dan beristirahat di Masjid Istiqlal sejak pagi. Kalau jamaah atau saudara-saudara kita yang datang besok itu dari jauh, dari Sumatera, dari Jawa Timur, ya tentunya kan semangat mereka tinggi. Dan mungkin bekal untuk di Jakarta juga pas-pasan. Jangankan untuk nginap, untuk makan aja mungkin pas-pasan. Jadi kami tidak bisa mengusir. Ya, silahkan aja. Tetapi tentunya mengikuti aturan-aturan yang ada di Masjid Istiqlal. Apa yang dilakukan kejadian kemarin penggelapan Ahok itu sudah benar-benar bukan yang sifatnya cuma semata-mata hal-hal yang sifatnya ringan, tapi sudah masuk ke ranah agama. Kita akan datang ke sini nggak ada hubungan sama pilkada, nggak ada hubungan sama apapun. Berarti yang menjadi tuntutannya adalah pemerintah secara syah, secara tegas menyatakan Ahok itu bersalah. Pemirsa, dan bagaimana kondisi terkini di Masjid Istiqlal, Jakarta jelang demo 4 November besok? Kita langsung bergabung dengan rekan Rifki Suratinoyo di sana. Rifki, bagaimana persiapan pengamanan di Masjid Istiqlal? Lofi dan pemirsa, jelang aksi bela Islam jilid 2 yang akan dilakukan besok Jumat 4 November 2016. Hingga siang hari ini massa dari berbagai daerah yang tiba di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat masih merupakan kelompok kecil. Dan sejak pagi hari tadi massa yang berjumlah puluhan orang ini dan berasal dari daerah Banten dan juga Jawa Tengah datang menggunakan belasan bis ke Masjid Istiqlal ini. Dan hingga saat ini pemandangan di Masjid Istiqlal masih didominasi oleh orang-orang atau jamaah yang hendak melakukan ibadah sholat zuhur berjamaah. Memang selain di Masjid Istiqlal disediakan pula tempat persinggahan lain bagi para massa yang akan ikut melakukan aksi bela Islam jilid 2 ini, di mana tempat-tempat persinggahan sementara ini terletak di masjid-masjid di sekitar Istiqlal dan juga masjid-masjid di sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terkait dengan pengamanan yang dilakukan dari pihak kepolisian, sebanyak ratusan anggota polisi gabungan baik dari Polsek Sawah Besar, maksud saya Polres Jakarta Pusat dan juga Polda Metro Jaya telah bersiaga sejak pagi hari tadi. Pengurus besar Masjid Istiqlal ini menyatakan bahwa belum mengkonfirmasi tentang adanya jumlah demonstran yang akan tiba dan menetap sementara di Masjid Istiqlal ini. Namun pengurus masjid juga tidak melarang siapapun untuk datang, terutama untuk beribadah di Masjid Istiqlal ini. Pengurus masjid juga tidak mungkin melarang jamaah atau para massa untuk menginap di Masjid Istiqlal ini. Massa yang akan melakukan aksi bela Islam jilid 2 rencananya akan melakukan long march besok pada hari Jumat 4 November 2016. Long march dimulai dari Masjid Istiqlal menuju ke Balai Kota Jakarta. Adapun tuntutan massa adalah menuntut agar ada penindakan tegas atas dugaan dari penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Demikian, Lofi. Terima kasih Rifki Suratinoyo melaporkan langsung dari Masjid